Halo, selamat malam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal baru apa saja yang terdapat dalam sistem informasi manajemen, ya. Kita lihat tabel yang ada di halaman 7. Nah, perubahan teknologi yang pertama, platform cloud computing berkembang sebagai inovasi utama di bidang bisnis. Dampaknya bagi bisnis yaitu sebuah perkumpulan komunitatif antar komponen mulai menjadi hal yang biasa bagi komputer perusahaan-perusahaan. Aplikasi-aplikasi bisnis utama dikirim secara online sebagai bagian layanan internet. Nah, dunia bisnis mencari solusi secara mendalam mengenai besarnya volume data yang diperoleh dari traffic web, pesan surel, konten-konten sosial media, serta perangkat-perangkat keras lainnya yang membutuhkan perangkat pengolah data yang baru untuk menerima, menyimpan, dan menganalisis hal-hal tersebut. Lalu yang data berkapasitas besar. Nah, dampaknya bagi bisnis yaitu dunia bisnis yang tadi ya. Lalu perkembangan platform digital mobile menyaingi komputer personal sebagai suatu sistem bisnis. Nah, dampaknya bagi bisnis yaitu perangkat mobile iPhone dari Apple dan Android mampu mengunduh ratusan ribu aplikasi guna mendukung layanan jasa pertemuan jarak jauh yang menunjang Anda berkomunikasi dengan kolega-kolega Anda. Tablet-tablet komputer kecil diantaranya iPad, Google Nexus, dan Kindle Hire bersaing dengan laptop konvensional sebagai platform bagi pelanggan dan perangkat komputasi bagi perusahaan. Kemudian dari segi manajemennya, para manajer memanfaatkan program jejaring sosial serta sistem kolaborasi secara online untuk meningkatkan fungsi koordinasi, kolaborasi, dan penyebaran informasi di dalam organisasi yang mereka pimpin. Dampaknya bagi bisnis yaitu Google Application, Google Sites, layanan Microsoft Windows, SharePoint, serta IBM Lotus Connection digunakan lebih dari 100 juta kalangan profesional bisnis di seluruh dunia untuk mendukung kegiatan blogging, manajemen proyek, online meeting, profil pribadi, penunjuk atau referensi webpack pada situs jejaring sosial serta komunitas di dunia maya. Kemudian, aplikasi intelijen bisnis yang semakin cepat adalah analisa data yang lebih akurat, penyajian data yang lebih interaktif dan dapat diakses setiap saat atau real time untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan para manajer. Teknologi virtual meeting yang berkembang pesat yaitu para manajer mengadopsi teknologi telepresence video conferencing, kehadiran secara digital dan konferensi atau pertemuan jarak jauh untuk mengurangi waktu perjalanan, biaya, sekaligus meningkatkan kolaborasi dan kualitas pengambilan keputusan. Dari segi organisasi, bisnis jejaring sosial yaitu bisnis memanfaatkan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan perangkat sosial perusahaan secara internal untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan pegawai, pelanggan maupun pemasok. Pegawai menggunakan blog, pesan melalui surel, dan layanan pesan untuk berinteraksi dalam dunia maya. Kemudian telework yaitu bekerja dari jarak jauh, yaitu memperoleh tempat di dunia kerja. Nah, dampaknya ya bagi bisnis, internet, laptop tanpa kabel, smartphone, dan komputer tablet memungkinkan pertumbuhan karyawan yang bekerja tanpa harus datang ke kantornya. 55% bisnis di Amerika Serikat mempunyai beberapa program kerja jarak jauh. Menciptakan nilai tambah bisnis. Nah, dampaknya bagi bisnis yaitu internet, laptop tanpa kabel, smartphone, dan komputer tablet memungkinkan pertumbuhan karyawan yang bekerja tanpa harus datang ke kantornya. 55% bisnis di Amerika Serikat mempunyai beberapa program kerja jarak jauh. Sumber daya bisnis telah beralih dari produk menjadi solusi dan pengalaman, dari sumber-sumber internal menjadi jaringan pemasok dan kolaborasi dengan pelanggan. Rantai pasokan dan pengembangan produk telah berkembang menjadi lebih luas dan kolaboratif. Interaksi dengan pelanggan membantu perusahaan dalam menentukan produk dan jasa baru. Nah, ini tabelnya, tinggal kamu lihat ya hal-hal baru apa saja yang terdapat dalam sistem informasi manajemen. Nah, kemudian kita lihat lagi tantangan dan peluang dari globalisasi dunia yang datar. Nah, kita lihat pada tahun 1492 Columbus kembali menegaskan apa yang dikatakan oleh para ahli astronomi sejak lama. Bumi itu bulat dan laut aman untuk berlayar. Setelah hal tersebut terbukti, bumi kita dihuni oleh beragam suku bangsa dan bahasa yang terisolasi serta hidup dengan kesenjangan dalam perkembangan ekonomi dan pengetahuan. Nah,
Dunia perdagangan yang tercipta setelah pelayaran Columbus telah membawa manusia masuk ke peradaban yang lebih maju. Revolusi industri merupakan suatu fenomena dunia yang dijiwai oleh perluasan jalur dagang antar negara. Nah, apa saja tantangan dan peluang dari globalisasi? Nah, kita bisa lihat. Nah, kita lihat. Tidak hanya barang saja yang bergerak ke luar negeri, begitu juga pekerjaan. Beberapa adalah pekerjaan dengan jabatan tinggi dengan bayaran tinggi dan membutuhkan gelar sarjana. Dalam 10 tahun belakangan ini, Amerika Serikat telah kehilangan jutaan lowongan pekerjaan di bidang manufaktur sampai lepas pantai. Namun sekarang di Amerika Serikat, bidang usaha pabrikan memiliki porsi yang kecil di dunia ketenaga kerjaan, ya. Pada saat ini lebih dari 300.000 jenis pekerjaan dipindahkan ke negara berupah rendah. Kebanyakan dari jenis pekerjaan tersebut ada jenis pekerjaan yang kurang memerlukan keahlian di bidang sistem informasi. Namun ada juga jenis pekerjaan yang berhubungan dengan dunia perdagangan seperti arsitek, jasa keuangan, pusat layanan pelanggan, ya. Namun di sisi positif, selepas dari masa resesi, perekonomian Amerika Serikat menciptakan lebih dari 3,5 juta lapangan kerja baru. Akan tetapi sektor swasta hanya mampu menciptakan 1,1 juta lapangan kerja sebagai akibat dari lambatnya perbaikan ekonomi pada 2001. Nah, kebutuhan tenaga kerja di bidang jasa dan sistem informasi berkembang dengan tingkat upah yang memadai. Sementara itu, ahli daya, sektor jasa perekrutan, pelatihan, dan penyediaan karyawan kontrak telah mempercepat pengembangan sistem-sistem baru di Amerika Serikat dan belahan dunia lainnya. Tantangan bagi Anda sebagai mahasiswa di bidang bisnis adalah untuk mengembangkan kemampuan tingkat tinggi melalui pendidikan dan pengalaman kerja yang tidak dapat ditemukan dalam ahli daya. Tantangan bagi organisasi bisnis yang Anda pimpin adalah untuk menghindari barang dan jasa di pasaran yang sebetulnya dapat diproduksi di luar negeri dengan biaya lebih murah. Begitu juga dengan kesempatan yang terbuka begitu luas. Nah, melalui buku ini Anda akan menemukan contoh dari organisasi ataupun orang-orang berhasil maupun gagal dalam menerapkan penggunaan sistem informasi dalam lingkungan global saat ini. Oke. Lalu kita lihat ya yang untuk ada satu kasus sisi interaktif manajemen. Nah, menjalankan bisnis dari palm top mini PC sebesar genggaman tangan di tangan Anda. Nah, mampukah Anda menjalankan perusahaan Anda dari gadget yang ada di tangan Anda? Mungkin tidak semuanya mampu, tetapi saat ini banyak fitur dan fungsi-fungsi yang disematkan ke dalam iPhone, iPad, BlackBerry, dan perangkat mobile seukuran genggaman tangan lainnya. Nah, untuk kalangan pelaku bisnis, BlackBerry masih menjadi pilihan favorit untuk jenis mobile handheld karena dirancang khusus untuk layanan seluler dan pesan dengan sistem keamanan yang kuat serta perangkat untuk mengakses sistem internal yang ada di perusahaan. Nah, oke ya. Menggunakan perangkat komputer mobile seukuran genggaman tangan untuk menjalankan bisnis tidak terbatas hanya untuk perusahaan kecil saja. Salah satu perusahaan terbesar di dunia, yaitu General Electric, memproduksi mesin pesawat, lokomotif, dan peralatan transportasi lainnya. Perabotan dapur dan mesin cuci, lampu, aliran listrik, peralatan kontrol generator, berikut turbinnya, serta perlengkapan pencitraan medis, contoh alat ronsen dan scan otak. Bayangkan ya, dengan kemajuan sistem informasi saat ini dan teknologi saat ini, alatnya hanya sekecil genggaman tangannya. Selain itu, GE juga perusahaan pemimpin pangsa pasar untuk jasa layanan keuangan, penerbangan, energi ramah lingkungan, media, serta teknologi perawatan kesehatan. Perusahaan raksasa multinasional ini adalah pengguna baru teknologi mobile. Ya. Jadi, bagaimana kasus ini menjelaskan bahwa perkembangan sistem informasi yang begitu pesat ya. Lalu kita lihat. Untuk di halaman 10 itu ada pertanyaan studi kasus. Nah, ada 4 soal. Nah, nanti boleh kalian coba kerjakan ya. Setelah menyimak penjelasan ini. Kita lihat berkembangnya perusahaan digital. Semua perubahan yang baru kita jelaskan sebelumnya disertai dengan perancangan ulang perusahaan secara signifikan telah menciptakan kondisi untuk mengoperasikan perusahaan secara digital sepenuhnya. Perusahaan digital dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang. Nah, perusahaan digital adalah suatu organisasi yang menjalankan hampir
setiap kegiatan bisnisnya seperti berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawannya secara digital. Proses bisnis ini diselesaikan melalui jaringan digital yang saling terhubung dalam perusahaan atau menghubungkan perusahaan-perusahaan terafiliasi lewat jaringan digital. Proses bisnis mengacu pada serangkaian kegiatan logis terorganisasi dan terkoordinasi yang dikembangkan secara logis dari waktu ke waktu untuk memberikan hasil dan ciri khas yang unik bagi bisnis suatu perusahaan, ya. Nah, perusahaan digital menerima informasi dan bertindak jauh lebih cepat ketimbang perusahaan tradisional, sehingga memberikan mereka fleksibilitas dan waktu lebih dalam menghadapi situasi darurat. Perusahaan digital menawarkan kesempatan yang lebih besar dan fleksibel dalam pengelolaan organisasi secara global. Pada perusahaan digital, pertukaran jam kerja dan pertukaran lokasi kerja adalah hal yang biasa. Pertukaran jam kerja mengacu pada kegiatan bisnis yang dilakukan secara terus-menerus selama 24 jam dalam 7 hari, tidak terbatas pada kegiatan hari kerja dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Pertukaran lokasi kerja berarti pekerjaan dapat berada di lingkungan kerja global sebagaimana pada tingkatan nasional. Dengan cara demikian, setiap pekerjaan akan diselesaikan dimanapun dan kapanpun juga sesuai kondisi terbaik. Oke, itu tentang perusahaan digital ya. Lalu kita lihat tujuan bisnis strategis dari sistem informasi. Apa yang menyebabkan sistem informasi menjadi begitu penting seperti sekarang? Mengapa bisnis banyak berinvestasi di teknologi dan sistem informasi? Nah, di Amerika sendiri, lebih dari 21 juta manajer dan 154 juta pekerja bergantung pada sistem informasi untuk menjalankan bisnis. Sistem informasi sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan bisnis sehari-hari di Amerika Serikat dan negara maju lainnya, terutama dalam hal pencapaian tujuan bisnis strategis ya. Nah, secara spesifik terdapat 6 tujuan bisnis strategis, yaitu mendorong perusahaan bisnis berinvestasi dalam jumlah besar di bidang sistem informasi, antara lain kinerja operasional yang memuaskan, yang terdiri dari produk, layanan, dan model bisnis baru, kerakraban dengan pemasok dan pelanggan, peningkatan kualitas pengambilan keputusan, peningkatan daya saing, dan mempertahankan eksistensinya. Nah, kita bisa melihat di halaman 13 ada saling ketergantungan antara organisasi dengan sistem informasi. Nah, di mana perusahaan bisnis itu membutuhkan perangkat lunak, yaitu sistem informasi ya. Dan perangkat lunak ini juga membutuhkan perangkat kelas pengelolaan data dan hasilnya telekomunikasi juga ya gitu. Nah, kita lihat keunggulan operasional. Perusahaan terus berusaha meningkatkan efisiensi kegiatan operasionalnya dengan tujuan meningkatkan keuntungan perusahaan. Teknologi dan sistem informasi adalah beberapa perangkat penting yang tersedia bagi manajer dalam mencapai efisiensi dan produktivitas dalam kegiatan operasional bisnisnya. Apalagi jika disertai dengan perubahan gaya manajemen dan penerapan bisnis di lingkungan organisasi, ya. Lalu, Walmart, berita terbesar di dunia, membuktikan perpaduan antara kekuatan sistem informasi dengan penerapan kebijakan organisasi yang brilian serta jajaran manajemen yang suportif mampu mewujudkan efisiensi kinerja operasional yang berkualitas dunia, ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya.